Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Dapur Selamat, selera makan nikmat. Jangan lupa tekan subscribe ya, agar kita selalu semangat buat video. Nah, kali ini mau bikin resep martabak bangka yang cocok banget buat jualan nih. Dan juga akan take over langsung sama suamiku karena beliau orang Bangka. Bahan di video untuk 2 resep ya, untuk satu resepnya ada di description box. Ini suamiku langsung yang bikinnya ya. Nah, ini akan dibagi 2 tahap. Yang pertama itu ada 800 ml air. Dan ini untuk tahap keduanya ada 100 ml air. Ini untuk 2 resep ya. 1 sendok teh baking powder. Ini untuk takaran sendoknya ya. Untuk satu resepnya itu setengah sendok teh. Resep ini juga cocok buat yang mau jualan ya. Lalu ada 1 sendok teh garam, 1 sendok teh soda kue, 400 gram terigu protein sedang atau setara dengan 40 sendok makan. Tidak tinggi menggunung, tidak juga rendah seperti ini, tapi munjung seperti ini. Bisa dilihat ya. Ini dia rahasianya, ada 30 gram sagu, ini untuk pengenyal, 20 gram susu bubuk, 80 gram gula pasir, 2 butir telur, dan 2 bungkus vanili bubuk. Untuk toppingnya sesuai selera kalian ya. Di sini karena aku mau bikin 2 martabak, jadi aku pakai pasta pandan. Untuk martabak keduanya ada keju cheddar, ada seres, bisa pakai kacang, bisa pakai yang lainnya ya. Ada mentega untuk olesannya, dan juga susu kental manis. Ikuti terus videonya ya, karena ada 2 tahap yang gak boleh ketinggalan. Masukkan air 400 ml ke dalam baskom. Masukkan susu bubuk. Masukkan garam. Masukkan vanili bubuk. Ini dua-duanya dimasukin di sini ya. Lalu diaduk sampai merata, sampai susu dan yang lainnya itu tercampur dengan air. Lalu masukkan gula pasir dan aduk kembali sampai si gula pasirnya larut. Setelah gula pasirnya larut, lalu masukkan sagu. Aduk kembali sampai tercampur rata. Nanti setelah sagu ini larut, lalu masukkan tepung terigu semuanya ke dalam adonan. Untuk mengaduknya, kalian boleh pakai whisk seperti ini, atau kalian mau pakai mixer juga nggak masalah ya. Ini aku mau ngasih tahu dulu hasil dari kalau pakai whisk biasa seperti ini. Kalau mau pakai mixer juga boleh. Masukin terigunya nggak usah langsung ya, supaya ngaduknya itu gampang. Bisa sedikit-sedikit seperti ini sampai habis. Diaduk rata kembali supaya gumpalan-gumpalan dari terigunya itu larut ke dalam air. Nah, dikocok seperti ini selama 10 menit ya. 10 menit dikocok seperti ini. Mau pakai mixer boleh ya, supaya nggak pegel juga tangannya. Ini aku mau kasih lihat hasilnya. Kalau pakai whisk biasa tuh kayak gimana hasilnya. Setelah 10 menit hasilnya akan seperti ini. Kalau pakai mixer juga sama ya, waktunya itu 10 menit. Nah, kayak gini ya adonannya. Setelah adonan dikocok selama 10 menit, tutup adonan dan diamkan selama 30 menit. Ini aku diamkan selama 1 jam ya.
Setelah menunggu 1 jam, ini siapkan adonan untuk tahap keduanya ya. Ini tahap kedua dilakukan ketika mau masak martabaknya ya. Jangan ditunggu lama-lama. Nih, masukin air yang 100 ml tadi, baking powder dan juga baking soda. Masukkan juga 2 butir telur. Dikocok secara bersamaan. Kocok semuanya sampai tercampur rata. Nah, ini adonan yang tadi sudah disimpan selama 1 jam. Masukkan adonan yang tahap kedua tadi ke dalam adonan tahap pertama dan kocok kembali. Aduk kembali sampai dia merata. Ini nggak usah pakai mixer ya, pakai whisk kayak gini juga udah cukup. Nah, ini teksturnya lebih cair dari yang tahap pertama tadi. Nah, bisa dilihat seperti ini ya. Lalu adonan dibagi 2 ya, yang satu original, yang satu lagi mau ditambahkan pasta pandan. Untuk pertama, nyalakan kompor dengan api sedang. Nanti setelah gelembung-gelembungnya banyak naik ke atas, nanti dikecilkan kompornya ya. Tunggu sampai panas. Setelah panas, masukkan adonan ke dalam teflon. Dituang secara perlahan. Untuk satu resep ini banyaknya sekitar 500 ml. Untuk menambahkan pinggirannya bisa diputar teflonnya seperti ini. Boleh full, boleh enggak ya. Di sini aku nggak akan full karena takutnya susah diangkat. Untuk api awalnya jangan terlalu panas, nanti takutnya dia gosong. Jangan juga terlalu rendah, takutnya dia bantet juga, nggak naik sih udaranya ke atas. Nah, bisa dilihat seperti ini ya. Ini gelembung-gelembungnya udah mulai banyak. Nanti setelah banyak seperti ini, kecilkan apinya ya. Jangan besar lagi. Nanti kalau besar takutnya gosong karena ini pakai teflon. Bisa dilihat ya. Tambahkan gula pasir ke atasnya setelah gelembung-gelembungnya naik. Dan diamkan sampai dia tidak basah adonannya. Dan adonan harus ditutup. Nah, ini udah mulai nggak basah lagi ya atasnya. Bisa dicek pakai spatula atau mau pakai sendok juga nggak masalah. Nah, ini dia penampakannya, udah cantik banget, martabaknya udah bersarang. Ini kita angkat dimulai dari pinggirannya ya. Jangan lupa sebelum diangkat, dimatikan dulu api kompornya dan diangkat secara perlahan-lahan ya. Ini tips supaya pinggirannya itu garing dan renyah, ditutup dulu ya. Nah, jangan terlalu lama supaya panasnya itu tidak hilang. Lalu oleskan margarin ke atas martabak. Ini sesuai selera ya, banyaknya segimana. Biasanya itu lebih banyak, lebih enak, lebih berminyak. Nah, masukkan toppingnya juga sesuai selera. Setelah selesai memberi topping, lalu tutup satu sisi bagian martabak. Lalu oleskan kembali margarin di atasnya. Ini supaya adonannya itu shiny dan tidak kering. Lalu dibalik secara perlahan dan oleskan lagi margarin di atasnya. Ini sesuai selera ya, banyaknya margarinnya itu mau segimana. Kalau aku tipe yang sukanya banyak. Nah, dipotong secara perlahan, dibagi 2 dulu supaya sama ya kayak yang di abang-abang. Potong perlahan menggunakan ujung dari pisaunya. Kalau bisa ini pakai pisaunya yang tajam ya supaya mudah untuk memotong martabak. Nah, karena tadi pakai sagu jadinya martabaknya itu kenyal, khas Bangka banget. Dan satu resep bahan martabaknya itu jadi tebal kayak gini. Sekarang balik lagi ke adonan untuk membuat martabak pandan. Ini sisa adonan yang tadi 500 ml, tambahkan pasta pandan secukupnya.
Lalu aduk sampai tercampur rata. Warnanya ini sesuai selera ya, segini aja udah cukup. Lalu panaskan teflon dan masukkan kembali adonan ke dalam teflon. Ini cara masaknya sama seperti adonan yang original ya. Nah, bisa dilihat ya, gelembung-gelembungnya cantik banget. Ini keluar karena kita cara masaknya itu bener. Kalian ikutin step by stepnya ya, supaya martabaknya itu nggak gagal. Lalu tutup kembali seperti ini dan angkat. Beri topping sesuai selera. Kalau kalian cobain resep martabak ini, kalian boleh komen di kolom komentar ya. Susahnya itu di mana? Kalau gagalnya itu kayak gimana? Boleh juga ya di-share di kolom komentar. Untuk bahan satu resepnya nanti aku tulis di kolom deskripsi ya. Jangan lupa kalian baca. Kalau topping kejunya banyak kayak gini tuh enak banget ya. Bisa dilihat, ditambahin lagi susu kental manisnya. Ini martabak panennya udah jadi, empuk, kenyal, enak banget ya pokoknya. Kalian harus cobain di rumah ya. Thanks for watching dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke seluruh akun sosial media kalian.